Baca lah, baca. Oke, kita lanjut sini ya. 1789 terjadi revolusi Prancis di Prancis. Siapa yang memimpin revolusi Prancis? Yang memimpin revolusi Prancis? Napoleon. Napoleon nanti di akhir hayatnya. Ada siapa ya? Ada Robespierre. Kemudian ada Lafayette. Kemudian nanti di akhirnya baru ada Napoleon Bonaparte. Maka dari revolusi Prancis ini lahir yang namanya paham liberal. Napoleon Bonaparte mulai menjelajah, menguasai dan menaklukkan daerah-daerah di Eropa, termasuk Belanda. Makanya Belanda berubah, awalnya kerajaan Belanda menjadi Republik Batak. Karena Belandanya dikuasai oleh Prancis, otomatis di Indonesia dikuasai oleh Prancis. Maka sejak 1808 di sini Prancis berkuasa di Indonesia atau dulu namanya Hindia Belanda. Siapa yang memimpin? Dipimpin oleh Herman William Daendels. Dan Daendels punya tugas utama yaitu mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Ya. Maka Napoleon pun merubah banyak peraturan, di antaranya menjual tanah ke asing. Boleh nggak sih kita jual tanah ke orang asing? Boleh. Apa yang kita sewain? Sewa. Enak jual, enak sewa? Sewa. Kenapa enak sewa? Karena dibayar. Iya, harusnya asing itu nggak boleh punya tanah di Indonesia. Seperti apa? Arab contohnya. Kenapa orang Arab jarang kerja tapi kaya? Karena tanah mereka disewain buat hotel, buat apa? Jadi mereka hanya dapat royaltinya. Kalau dijual, sekali uangnya dapat, tidak habis. Kalau sekarang kayak gitu nggak? Enggak. Jual pulang. Oh ya, boleh. Saya bisa jadi satu tema ya. Kebayang nanti ulangannya? Yang lain kebayang nggak? Kebayang. Oh, belum. Contoh kayak tadi. Di sini boleh. Di sini Belanda buat bikin mempertahankan Pulau Jawa, nanti buat jalan dari Jalan Anyar ke Panarukan. Duitnya dari mana? Jual tanah rakyat. Kalau sekarang jual tanah rakyat banyak nggak sih orang jual tanah rakyat? Tiba-tiba tanahnya udah beralih ke pemilikan. Harusnya boleh nggak kayak gitu? Harusnya nggak boleh. Tapi sekarang banyak tanah-tanah rakyat dikuasai oleh asing. Hanya bedanya beda penguasanya. Di sini mah oleh orang Eropa, sekarang mah kebanyakan oleh para Taipei atau orang Cina. Banyak kasus penggusuran lahan ataupun rumah milik pribumi oleh orang-orang Chinese. Targetnya apa? Apa yang ada di dalam tanah lahan tersebut. Sampai di sini? Aman? Nah, nggak lama, cuma 3 tahun, 1811 gantian Inggris yang berkuasa di Indonesia. Oh, kalau di sini kan dikenal ya waktu bikin jalan itu pakai kerja rodi ya, kerja paksa ya. Jadi rakyatnya suruh bantu bikin jalan. Ternyata kata Daendels, gue nggak gratis kok, gue bayar, tapi dikorupsi aja sama pejabatnya. Ada yang kejadian kayak gitu sekarang? Ya. Itu bisa juga jadi contoh nanti saat kalian ulangan. Kebayang? Digantilah Inggris. Kenapa Inggris yang berkuasa? Karena waktu Prancis berkuasa di Belanda, Raja Belanda yaitu Raja Wilhelm V kabur ke Inggris dan bikin kesepakatan kalau Inggris bantu
Belanda, maka Inggris boleh berkuasa di Indonesia selama 5 tahun di ACC. Maka di sini ada yang namanya Thomas Stamford Raffles. Thomas ini nanti di antaranya kebijakannya ada yang namanya land rent, yaitu sewa tanah. Tanah yang di sini dijual bebas oleh Dedar, di sini hanya boleh disewa. Oke. Kemudian di sini pakai perbudakan, di sini dihapuskan perbudakan. Perbudakan dihapuskan. Tapi ternyata nanti ada peristiwa yang namanya Banjarmasin Enormity. Teman Dedar bikin perkebunan di Kalimantan, nggak punya tenaga kerja, minta tolong sama Raffles. Raffles, kirim dong tenaga kerja 2.500 orang aja, ACC. Dikirimlah dari Pulau Jawa ke Kalimantan. Tragis. Di Kalimantan ya dikasih makan, ya dikasih gaji. Alhasil dari 2.500 yang hidup hanya 500 orang. Sisanya kena mati karena bencana kelas. Masih ada nggak sih sekarang, zaman sekarang orang kerja tapi nggak dibayar? Udah berapa tema? Selanjutnya Inggris hanya 5 tahun, 1816, maka pemerintah Hindia Belanda berkuasa di Indonesia. Pemain kita seneng nggak? Enggak dong. Makanya muncullah perlawanan. Di antaranya ada 1. Patimura, 2. Tuanku Imam Bonjol, 3. Ada Pangeran Diponegoro, dan sisanya DLF. Di antara perang-perang ini, perang Diponegoro yang bikin Belanda bangkrut. Karena di perang Diponegoro menggunakan taktik perang gerilya. Artinya pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Atau gampangnya, Pangeran Diponegoro itu menggunakan taktik perang modern yang pertama. Nah, karena Belanda udah VOC bangkrut, Prancis berkuasa, kemudian dikuasai oleh Inggris. 1830 ada kebijakan politik kultur stelsel atau tanam paksa. By siapa? By Van den Bosch. Kayak gimana tanam paksa? Satu. Ini aturan yang dikeluarkan oleh Belanda. Tanah yang ditanami hanya 1/5 bagian saja. 2. Maka tanah ini bebas pajak. 3. Bibit dan pupuk ini dikasih oleh pemerintah Belanda. 4. Jika gagal panen bukan kelalaian, maka tidak perlu setor. Terakhir, jika tidak punya tanah, ikut kerja wajib
selama 60 hari. Dibayar nggak? Enggak. Kan kerja wajib. Jadi kerja di rumah tuan tanah, di perkebunan. Jadi kita penyedia tenaga kerja gratis aja. Contohnya seperti ini. Ini tanah, misalnya ibu punya 1 hektar. Bilang saja, ibu tanamin padi. Diminta sama Belanda. Oh ya, jenis tanamannya ada teh, kopi, tebu, dan nilam. Jenis tanamannya, oh ini ya. Ini misalnya 1/5 ini ditanamin. Tanahnya bebas pajak, bibit dikasih, pupuk dikasih. Jadi ibu masih bisa menanami ini teorinya. Tapi prakteknya inilah yang ditanamin. Pupuk beli sendiri, bibit beli sendiri. Kalau gagal panen, ibu juga wajib setor. Makanya kerugian Belanda jadi runtuhnya VOC sampai perang di ini itu ketutup dengan 6 bulan kultur stelsel. Ditambah lagi ada istilah yang namanya kultur prosenten. Apa sih? Jadi ibu teh bupati, kalian teh rakyatnya. Ibu akan target kamu 10 ton kopi, kamu 10 ton tebu. Semakin ibu banyak ngumpulin dari kalian, maka bonus ibu juga semakin tinggi. Kebiasaan ini nanti diprotes oleh Edward Dawes Dekker atau nama lainnya Multatuli dalam bukunya Max Havelaar. Kata Multatuli teh aneh. Di Indonesia mah penguasanya yaitu bupatinya mau meres rakyatnya sendiri dan keuntungannya diberikan kepada orang asing. Akibatnya apa? Dia ditukar dari residen Lebak jadi dicopot. Sama dengan kayak sekarang. Siapapun yang protes kebijakan negara, apa yang terjadi? Tidak ada. Kayak kemarin ada kasus ada yang nolong istrinya di Jambret di Sleman, suaminya yang dilaporin ke polisi karena Jambretnya meninggal. Nah, aneh nggak? Contohnya kayak gitu. Itu juga bisa jadi salah satu contoh ya. Oke, sampai sini. Ada yang ditanyakan? Ngantuk bu, sabar ya. Dampak kultur stelsel. Dampak positifnya